Itu bunganya ya. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang lipat, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Ini saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu, yang kayak nggak apa-apa kalau nggak ada patriotis nggak apa-apa. Tapi jangan menghina negara deh. Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari FPDP, dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, Pak Dato ya. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan. Pak Purbaya, apakah jadi mengaudit WPP yang restitusinya besar? Kalau jadi, apa tujuan utama dari audit itu? Wildan mana Wildan? Yang sering nanya lu ya? Kita akan audit terutama yang kelihatannya besar-besar yang mencurigakan tahun lalu. Karena tahun lalu kita keluarin berapa tuh? 270? 320 ya? 330? Restitusi. Lu bobo lu. 360 triliun restitusinya. Menurut saya kebesaran. Saya akan lihat ada nggak yang main-main di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya nggak hilang gitu. Dan memperbaiki kondisi fiskal juga. Oh, mana tadi? Bagaimana Kemenkyu melihat potensi NPL KUR di Himbara yang membengkak hingga di atas 10%? Bagaimana mitigasi yang dilakukan? Apakah ada rencana APBN ikut menanggung? Lu dengar? Mana dengar ini? Itu kan di cover sama ya? Enggak. Jadi gini, harusnya itu bukan tanggungan kami lagi kan ya. Itu kan perbankannya sudah ada, Jamkindo sama Askindo segala macam, tanggung jawab perbankan sepenuhnya. Jadi kami belum ada rencana untuk ikut menanggung. Yang adalah kami sedang hitung-hitung apakah KUR sebaiknya dijalankan oleh satu entitas di bawah Kementerian Keuangan atau tidak. Kami sedang pelajari itu dan sedang diskusi dengan Danantara juga. Mungkin untuk saya hanya itu. Ada pertanyaan yang saya nggak usah jawab, nggak apa kan? Nanti sebetulnya masuk ke teori macam-macam. Oke, silakan Pak Wamen. Pak Febrio, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi yang terkait dengan kesepakatan dagang RI dengan AS. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan bahwa ini masih ada beberapa ketidakpastian, akan tetapi kita akan selalu siap. Jadi tim negosiasi yang dipimpin oleh Pak Menko Ekon kemarin juga sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu siap. Akan tetapi kalau ada pertanyaan, misalnya apakah potensi pajak jadi turun? Nah, ini ada dua bagian. Kalau terkait dengan bea keluar, bea masuk, ini mirip dengan perjanjian perdagangan yang pada umumnya kita lakukan dengan banyak negara. Misalnya terakhir yang sudah cukup solid itu adalah EU-SEPA. Nah, dengan Amerika juga sama. Pasti ada penurunan tarif untuk namanya meningkatkan ekspor dan impor di kedua negara dan dari kedua negara. Nah, dampaknya terhadap penerimaan bea keluar, bea masuk ada, tetapi terbatas. Dan dampaknya terhadap APBN 2026 itu sudah diantisipasi. Jadi memang
dari sejak EU-SEPA, perjanjian Amerika, ini selalu kita antisipasi sehingga tidak terjadi shock terhadap penerimaan negara. Lalu bagian kedua yang juga banyak ditanya oleh teman-teman media adalah terkait dengan pajak digital. Nah, ini tolong dibedakan antara pajak digital dengan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah PMSE. PMSE itu bukan pajak digital. Pajak digital yang dimaksud oleh persetujuan ini dan juga sering diperdebatkan di global itu adalah pemajakan terhadap berapa ratus perusahaan besar teknologi dan itu mayoritas memang banyak Amerika. Dan ini pembahasannya bukan seperti yang diberitakan terlalu banyak. Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix, dan sebagainya, itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak Indonesia. Tetapi PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-diskriminatory. Jadi PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan. Yang juga dibahas adalah misalnya pembatasan yang disebut dengan moratorium custom terhadap transmisi elektronik. Ini juga pembahasan di global yang sudah cukup panjang dan terakhir memang di WTO 2 tahun lalu disepakati untuk moratorium. Dan ini sebenarnya lagi-lagi dampaknya bagi Indonesia relatif terbatas, bahkan kita melihat peluang untuk membangun ekosistem data center dan juga transmisi elektronik ini semakin besar ekosistemnya di Indonesia. Jadi lagi-lagi ini masih banyak ketidakpastian, tetapi beberapa pertanyaan yang sering membingungkan itu sudah kami address. Nanti monggo kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Lalu ada pertanyaan dari Reza Nikkei. Apakah pemerintah mempertimbangkan penyesuaian batas defisit untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% lebih cepat? Jawabnya tadi sudah di slide awal Pak Menteri. Kita bisa pertumbuhan tinggi dengan defisit tetap paling rendah. Bahkan strategi kita dalam jangka pendek, kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit. Khususnya kita akan melakukan seperti yang sering disampaikan oleh Pak Menteri, mesin-mesin pertumbuhannya semuanya harus dinyalakan. Fiskal, akselerasi belanja tanpa menambah defisit. Sektor keuangan juga kita pastikan likuiditas terjaga, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan mereka bisa menyalurkan kredit dengan demand dari pelaku usaha yang semakin meningkat. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah iklim usaha. Ini yang sudah kita lakukan di Satgas P2SP dan secara spesifik Pak Menteri Keuangan selalu memimpin sidang di bottlenecking. Tadi sudah ditunjukkan ada sekitar 86 kasus yang sudah masuk dan lebih dari setengahnya sudah selesai disidangkan dan langsung di follow up dengan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sehingga pelaku usaha bisa langsung melakukan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan juga melanjutkan operasional dari perusahaannya. Tadi beberapa highlight Pak Menteri sudah menyebutkan tentang pabrik bioetanol, itu perizinannya sudah clear. Dan juga tadi ada perizinan dari beberapa apotek itu juga sudah clear. Lalu juga ada aktivitas dari pembangkit listrik tenaga sampah di Benowo, itu juga sudah clear. Banyak nanti di bottlenecking akan terus kita lakukan dan Pak Menteri terjun langsung memimpin di bottlenecking tersebut. Lalu berikutnya ada pertanyaan tentang neraca pembayaran 2025 defisit 7,8 miliar US dollar. Asesmennya seperti apa? Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sisi trade balance yang adalah komponen dari current account, kita sudah 68 bulan berturut-turut trade surplus. Artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita.